السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. Jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Minhajul Muslim, ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala. Bulan lalu kita tidak mengkaji karena saya pulang ke kampung, pulang ke pulau. Maka nikmat duduk di majelis ilmu di rumah Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat besar sekali, dan dia merupakan taman dari taman surga, Dia merupakan taman dari taman surga. Yang kita fahami bahwa di satu sudut Masjid Nabawi ada raudhah. Orang masuk ke dalamnya butuh perjuangan, butuh antri, apalagi kita harus terbang jauh 9 jam. Begitu berada di dalamnya, paling lama 20 menit, 30 menit paling lama. Setelah itu diusir. Sesungguhnya ada taman, ada raudhah yang namanya sama, keutamaannya sama. Raudhah itu adalah halaqatul ilm, halaqah ilmu di rumah Allah Subhanahu wa taala, yang keutamaannya tidak beda dengan keutamaan raudhah yang ada di Masjid Nabawi. Yang pertama adalah orang yang secara ikhlas belajar dan mengajar di rumah Allah Subhanahu wa taala, keutamaannya Allah akan mempermudah jalannya ke surga. Mempermudah jalannya ke surga. Orang yang duduk di raudhah, yakni halaqah ilmu, dia akan merasakan ketenangan, kebahagiaan, nyaman. Maka orang-orang beriman kalau sedang banyak masalah, carilah ketenangan di antaranya dengan majelis ilmu. Saking tenangnya bisa-bisa sampai tidur Pak di majelis ilmu. 30 menit berjalan, apalagi ambil tempat pojok, tidak kelihatan sama ustadz,
sambil nyender. Nah, itu bisa-bisa tidur tuh. Saking nyamannya. Lagi di masjid kita ini. Orang merasakan ketenangan, kebahagiaan. Ini taman. Ya, disebut dengan taman. Pendidikan anak kecil itu kan bahasa Arabnya ya, raudhah. Raudhatul atfal. Taman anak-anak bermain. Nah, itu namanya RA, Raudhatul Atfal. Subhanallah. Jadi kita jangan jauh dari majelis ilmu. Dan kita difasilitasi di masjid kita setiap Sabtu, Ahad ya. Kita difasilitasi untuk kebahagiaan kita. Untuk ketenangan kita. Maka para sahabat kalau sudah di majelis ilmu, saking tenangnya mereka, saking khusyuknya mereka, andai ada burung yang nempel di kepala mereka tuh, mereka enggak sadar, Pak. Mereka enggak sadar. Ternyata burung itu sudah di kepala mereka. Saking khusyuknya mereka, saking tenangnya. Ya. Fokus mendengarkan nasihat, fokus mendengarkan kajian. Subhanallah. Kita juga kadang-kadang seperti itu, Pak. Khusyuk. Sampai enggak tahu apa yang disampaikan pengajar. Karena udah tidur. Kalau sahabat tidak. Khusyuk mendengarkan. Dihafal. Subhanallah. Ya. Dan majlis ilmu ini tidaklah setiap ya jalan yang kita lewati, kecuali setiap perkara, setiap hal yang di jalanan itu mendoakan kita. Subhanallah. Hatta al-hutu fil bahr, sampai seluruh ikan yang ada di lautan. Kita berapa jumlah ikan? Jutaan. Semua ikan itu mendoakan orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Subhanallah. Ya. Subhanallah. Kita ini, Pak, nama-nama kita ini sudah didoakan oleh ikan tersebut. Dan doanya mustajab. Ikan enggak punya dosa, Pak. Ya. Di antara syarat dikabulkannya doa itu kan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Syarat dikabulkannya doa, kita harus beriman kepada Allah. Ya. Kurangi dosa. Ikan enggak punya dosa, Pak. Ikan enggak punya dosa. Maka dia berdoa kepada Allah. Doanya dikabulkan. Dan orang yang didoakan oleh ikan itu, orang yang duduk di majelis ilmu. Subhanallah. Subhanallah. Bagaimana kita tidak bersyukur, Pak? Bagaimana kita tidak bersyukur? Pengurus masjid memfasilitasi kita. Ya. Bukan sekedar ikan, jauh lebih mulia. Seluruh malaikat mendoakan kita. Malaikat yang gagah, mereka punya sayap. Seluruh malaikat punya sayap. Malaikat Jibril ribuan sayapnya. Tetapi sayap itu ya, mereka tutup. Ya, mereka mengepakkan sayapnya sebagai tanda kegagahan mereka. Tapi terhadap penuntut ilmu, terhadap orang-orang yang duduk di majelis ilmu, sayap itu mereka tundukkan sebagai bentuk ta'zim, sebagai bentuk penghormatan kepada orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Malaikat hormat kepada kita, Pak. Dan mereka menyebut-nyebut nama kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah.
Makanya sekali lagi, ya, kita bersyukur pada Allah. Dan saya perhatikan jumlah ya peserta kajian kita ini semakin hari semakin bertambah. Ya, awal-awal dulu berapa gitu, tapi subhanallah sekarang banyak. Mudah-mudahan ini menjadi pahala jariah untuk pengurus masjid, pahala jariah untuk yang ya menjadi panitia kajian, dan mudah-mudahan juga menjadi pahala jariah buat kami yang datang ya, dan tentu menjadi pahala bekal menghadap Allah untuk kita semua. Dan demi Allah Bapak Ibu, demi Allah, perkara terbesar dari sekian banyak perkara yang akan memudahkan langkah kita ke surga adalah majlis ilmu. Ya, majlis ilmu. Oleh sebab itu kata Imam Syafi'i rahimahullah, dikutip oleh Imam bin Qayyim dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah, kalau bukan karena 3 perkara saya tidak ingin berlama-lama hidup tinggal di dunia ini. Ini ungkapan Imam Syafi'i. Kalau bukan karena 3 perkara, saya tidak senang tinggal berlama-lama di dunia. Artinya apa? Mendingan mati. Apa 3 perkara itu? Menikmati lamanya sholat malam. Menikmati lamanya sholat malam. Yang kedua, berkumpul dengan orang-orang salih. Berkumpul, bertemu dengan orang-orang salih. Dan yang ketiga adalah menyibukkan diri dengan ilmu. Menyibukkan diri dengan ilmu. Subhanallah. Kalau bukan karena 3 perkara ini, saya tidak senang tinggal di dunia. Ya. Karena memang dunia ini terlaknat, Pak. Ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha, kata Nabi. Dunia ini terlaknat. Semua apa yang ada di dalam dunia ini semuanya terlaknat. Kecuali orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah. Belajar dan mengajar. Ya. Dan zikir kepada Allah di antaranya adalah halaqah ilmu. Ya, ini pesan Nabi. Dunia dan seluruh apa yang ada di dalam dunia ini mal'un, semuanya terlaknat. Apa makna terlaknat? Dibenci. Ya, dunia ini nggak ada harganya, Pak. Ibu yang Allah muliakan, dunia ini nggak ada harganya. Ya, barulah dunia ini berharga. Barulah dunia ini bernilai kalau kita isi dia dengan berzikir kepada Allah Rabbuna Tabaraka Ta'ala. Kita sibukkan dunia ini dengan ilmu, belajar dan mengajar. Ya. Dan kita secara rutin mempelajari kitab ulama yang berisikan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada hari ini kita akan mempelajari bab al-ithar. Al-ithar, ya. yakni bab mencintai kebaikan dan mengutamakan orang lain. Ithar. Ithar artinya mengutamakan orang lain dalam urusan dunia. Kaidah umum yang dapat kita ambil dari bab ini. Al-isaru fil ibadati mamnu'un. Wal isaru bighairi ibadati matlubun. Itu kaidah umum. Al-isaru fil ibadati mamnu'. Mendahulukan orang lain dalam urusan ibadah itu terlarang. Contoh penerapan kaidah ini, kita sholat berjamaah, Bapak. Tiba-tiba ada saf pertama yang masih kosong. Kita persilahkan orang lain, itu nggak boleh.
Ya, dah Bapak silakan maju. Nggak boleh, Pak. Ya. Itu namanya mengutamakan orang dalam kebaikan. Kenapa? Mestinya kita yang berada di saf pertama. Karena nilai pahalanya, keutamaannya berbeda. Ya, keutamaannya berbeda. Saf pertama dengan saf kedua. Seterusnya. Silakan Pak maju. Kadang-kadang kan kita begitu Pak. Ya, ini ada saf kosong, nyuruh orang. Ini nggak benar. Ya, wudu. Ya, kita udah antri, tiba-tiba ada orang, udah Bapak saja duluan wudu. Ya, padahal kalau kita persilahkan orang lain wudu lebih dulu, kemungkinan besar kita tidak dapat qabliyah. Ya, kita tidak bisa mengerjakan qabliyah zuhur, qabliyah subuh. Ya, sudah Bapak duluan. Ya, ini juga tidak boleh. Ya, dalam urusan ibadah. Ya. Tapi dalam urusan dunia, matlub diperintah dalam urusan dunia. Makanya di bis atau di mana saja ada namanya kursi, apa itu? Kursi prioritas. Ibu hamil, orang tua, ya. Itu urusan dunia. Ini kadang-kadang tidak. Ada orang tua, ya, sengaja itu yang muda, ya, gimana agar dapat kursi? Ya dapat kursi, duduk enak sambil main HP. Ya ada ibu-ibu hamil pegangan. Nah, ini enggak benar. Ya, itu syariat Allah. Disebut di dalam agama isar. Ya, mendahulukan orang lain dalam urusan dunia itu dianjurkan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, termasuk akhlak seorang muslim yang ia peroleh dari ajaran dan kebaikan agamanya adalah sikap mengutamakan dan mencintai orang lain daripada diri sendiri. Ya, ini dasar isar itu. Ya. Akhlak seorang muslim, dia akan mencintai orang lain, ya, dan mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Orang beriman itu mesti bahagia dengan kebahagiaan orang lain. Ya. Itu orang beriman. Kalau ada orang merasa dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, senang dengan penderitaan orang lain, ya, bahagia dengan kesusahan orang lain, itu disangsikan keimanannya. Maka bagaimana mungkin kita akan bermusuhan dengan orang? Bagaimana mungkin kita akan bermasalah dengan orang lain? Kalau orang bermusuhan kan, bagaimana caranya musuhnya itu hancur? Bagaimana caranya musuhnya itu binasa? Bisnisnya hancur, perdagangannya hancur. Itu bukan sifat orang beriman. Ya. Sifat orang beriman, dia akan bahagia ketika melihat bisnis temannya maju, perdagangan temannya maju. Ya. Sebagaimana kalau kita seorang pedagang, kita akan senang bahagia perdagangan kita maju. Ya. Bahkan ketika orang lain lebih maju, kita bahagia. Bukan malah cemburu, bukan masalah hasad, bukan. Ya. Sampai pada akhirnya diusahakan agar keberhasilan orang lain itu pindah kepada dirinya. Nah, itu tidak boleh. Itu bukan sikap seorang mukmin. Ketika seorang muslim melihat ada kesempatan untuk berbuat isar,
maka ia mengutamakan dan mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Ya. Jadi setiap kali ada kesempatan mendahulukan orang lain dalam urusan dunia, maka kesempatan itu tidak akan dia sia-siakan. Bisa jadi itu yang akan membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi setiap ada kesempatan. Orang beriman, kata pengarang kitab, dia rela kelaparan agar orang lain merasa kenyang. Subhanallah. Dia rela kelaparan agar orang lain kenyang. Bagaimana mungkin engkau disebut orang beriman, kata Nabi? Engkau tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetanggamu tidak bisa tidur karena apa? Karena lapar. Ya. Kita tidur kenyang, tengah malam sholat tahajud, sementara kita tahu ada tetangga kanan kiri kita susah tidurnya karena dia kelaparan. Kita tahu itu, dibiarkan. Bagaimana mungkin iman kita bisa sempurna, ya ibadah Allah? Makanya orang beriman, ya, ketika dia masak, usahakan diperbanyak kalau bisa, ya. Apalagi masakan yang baunya tercium kemana-mana, ya. Subhanallah. Bagi tetangga kanan kiri, ya. Ini kadang-kadang tidak, Pak. Orang hanya sekedar cium baunya. Lebih parah lagi, orang sekedar lihat fotonya. Ya. Dia makan tidak sah kalau tidak, ya, tidak sempurna makanan minum kalau tidak diposting. Ya. Betul tidak? Ya. Orang hanya disuruh ngelihat fotonya, gambarnya. Ya. Tadi saya makan enak, ya. Di mana? Itu udah saya di saya di Facebook saya. Orang hanya dengar cerita dan lihat foto. Itu nggak boleh, Pak. Ya. Bisa jadi ada orang yang pingin, dia tidak mampu beli. Akhirnya lahir dari perkara tersebut cemburu. Ya. Atau kalaulah dia tidak cemburu, orang akan berkata, ya, sombong, pingin disanjung, ya, sombong, biar dikata orang duitnya banyak, makan di tempat enak, ya. Akhirnya apa? Orang jadi dosa dengan perantara dia, ya. Ini yang harus selalu kita perhatikan, ya. Ketika kita masak, perbanyak, bagi, agar orang tidak sekedar mencium baunya. Ini sengaja diperlihatkan ke orang banyak. Ya, ini bukan akhlak seorang mukmin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, orang beriman, sekali lagi, dia rela kelaparan agar orang lain dapat merasakan kenyang. Dia rela kehausan agar orang lain dapat memuaskan dahaganya. Ya. Banyak-banyaklah memberi makan, banyak-banyak memberi minum kepada orang. Ya. Kalau kita lihat dalam Quran, Pak, ya. Surah Al-A'raf, ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan teriakan penghuni neraka. Ya, teriakan penghuni neraka. Ayat 50. Al-A'raf ayat 50. Perhatikan baik-baik. Wanada
ashabun nari ashabal jannati an afidhu alaina minal ma, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidhu alaina minal ma'i aw mimma razaqnakum aw mimma razaqakumullah. Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Al-A'raf 50. Wa nada ashabun, ketika penghuni neraka berteriak kencang, mereka berteriak memanggil ashabal jannah, penghuni surga. An afidhu 'alaina minal ma', wahai penghuni surga, berikan kami air. Ini teriakan penghuni neraka. Lantang suara mereka, Pak. Berikan kami air. Au mimma razaqakumullah. Atau apa yang Allah berikan kepada kalian berupa makanan. Berikan kepada kami. Karena penghuni neraka itu kehausan, kelaparan. Ya, mereka kehausan, mereka kelaparan. Kehausan di dunia saja kayak apa, Pak? Ya. Kelaparan di dunia saja kayak mana susahnya. Ya. Makanya kata Nabi, seburuk-buruknya malam adalah orang tidak bisa tidur karena lapar. Itu seburuk-buruknya ya tempat tidur. Dia berada di tempat tidur tapi nggak bisa tidur karena kelaparan. Itu seburuk-buruknya tempat tidur. Ya. Di hari akhir nanti, Al-A'raf 50, mereka berteriak. Ya. Disebutkan dalam tafsir, siapa yang merasa dosanya banyak? Kata Ibnu Abbas, siapa yang merasa dosanya banyak? Bapak Ibu merasa enggak dosanya banyak? Bapak Ibu merasa enggak dosanya banyak? Ya, kalau saya sih merasa. Kalau engkau merasa dosamu banyak, perbanyaklah sedekah air kepada orang. Ya. Perbanyaklah sedekah air. Makanya dalam tafsir itu disebutkan, ya, seutama-utama sedekah adalah sedekah air. Tapi ini jangan selalunya diterapkan. Ada buka puasa semua nyumbang air, kembung juga perut, Pak. Ya. Makanya dalam ayatnya, au mimma razaqakumullah, berikan kami air atau yang lain berupa makanan. Ya. Semua pengen nyumbang air. Padahal kita butuh air, butuh kurma, butuh makan. Ya. Artinya apa, Pak? Perbanyaklah. Ya. Memberi makan, memberi minum kepada orang. Bahkan orang beriman, dia rela lapar, ya, agar saudaranya tidak kelaparan. Tidak apa-apa dia haus, agar saudaranya tidak haus. Ya, dia boleh haus di dunia, tapi jangan sampai dia haus di hari akhir. Ya, dia bisa lapar di dunia, tapi jangan sampai dia kelaparan di hari akhir. Itulah sifat orang beriman. Ya. Senang memberi makan, senang memberi minum kepada orang. Ya. Apalagi kalau kita beri makan kepada orang, tidak akan membuat kita tidak makan. Ya. Kita beri makan, kita juga bisa makan. Andai kita memberi makan kepada orang lain mengakibatkan kita tidak makan, itu bagus. Apalagi tidak mungkin itu terjadi pada diri kita. Ya. Kita makan, kita juga beri makan. Artinya apa? Kalaulah kita memberi makan, pasti kita menyiapkan makanan juga untuk kita. Ya.
Nanti bisa dilihat juga dalam Al-Quran surah Al-Insan. Surah Al-Insan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam gugusan ayat itu menceritakan tentang fasilitas-fasilitas syurga, kenikmatan-kenikmatan syurga. Di antara amal orang yang akan mendapatkan fasilitas syurga adalah orang yang senang memberi makan dan minum kepada orang lain. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Itu dia. Ya. Di antara amal perbuatan yang dengannya mereka akan mendapatkan kenikmatan surga dengan segala fasilitasnya adalah yut'imuna at-ta'ama. Senang memberi makan ala hubbihi, terhadap orang yang dia cintai, ya, orang tuanya terutama, ya, saudaranya, adik kakaknya, ya, sepupunya, orang yang dia cintai. Miskinan wa yatiman wa asira, beri makan kepada orang miskin, beri makan anak yatim dan orang-orang yang membutuhkan. Subhanallah. Ya. Senang memberi makan, senang memberi minum. Ya. Jangan senang ditraktir, Pak. Jangan senang ditraktir. Ini sengaja. Ya, kapan traktir saya? Kapan kita makan? Memang sengaja, tapi ujung-ujungnya aduh dompet saya ketinggalan. Yang paling bagus ngajak orang makan. Kapan kita makan? Kapan kita minum? Ya. Tapi jangan traktir rokok, Pak, jangan. Ya. Ini uang rokok nggak bagus, nggak baik. Ya. Itu jangan dibiasakan, Pak. Ya, jangan dibiasakan ada istilah uang rokok. Itu nggak baik. Ya. Nih untuk beli es, nih untuk beli ini. Ini untuk beli rokok. Belum tentu kita dapat pahala, Pak. Belum tentu dapat pahala. Ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, surah Al-A'raf ayat 50, surah Al-Insan. Ini menjadi penyemangat kita. Kalaulah dengan kita memberi makan kepada orang, kita kelaparan, tidak apa-apa. Apalagi kita memberi makan, memberi minum kepada orang tidak membuat kita kelaparan. Ya, bagaimana kita akan malas, ya, pelit memberi makan kepada orang lain. Bahkan orang beriman itu, terutama para sahabat, ya, para sahabat, dia rela mati demi menyelamatkan kehidupan orang lain. Ya, itu orang beriman. Yang barangkali ini baru bisa, ya, direalisasikan oleh seorang ibu untuk anaknya. Ya, kalau ada pilihan, ya, ibu melahirkan, maka salah satu di antara keduanya harus jadi korban. Ya, anaknya bisa selamat, tapi nyawa ibunya tidak tertolong. Bisa jadi, ya, karena memang ibu kita luar biasa, ya. Mudah-mudahan seluruh ibu kita ini Allah masukkan ke surga. Ya. Ini mungkin baru bisa dilakukan oleh seorang ibu untuk anak. Seorang ibu, dia rela tidak makan asalkan anaknya makan. Betul Ibu, ya? Ya. Itu ibu saya, ibu kita semua begitu, Pak. Ya. Seorang ibu tidak akan tidur sebelum anaknya tidur. Ya. Dia rela kelaparan asalkan anaknya kenyang. Ya. Bahkan seorang ibu rela mati asalkan nyawa anaknya tertolong. Itulah ibu kita. Itulah ibu kita. Ya.
Makanya jangan pernah durhaka kepada ibu. Ya, jangan pernah berkata kasar kepada ibu. Ya, karena demi Allah, tarikan nafasnya satu kali waktu melahirkan kita. Apapun yang kita lakukan belum terbayar. Ya, apapun yang kita lakukan untuk seorang ibu itu belum bisa membayar meskipun sekali tarikan nafas saat dia melahirkan kita. Apalagi ibu melahirkan berapa kali bernafas, Bu? Kita tidak bisa menghitung, ya. Berapa kali ibu kita bernafas? Dia tarik nafasnya untuk mengeluarkan kita dari perut. Ya. Apapun yang kita lakukan, demi Allah, apapun yang kita lakukan tidak bisa membayar sekali tarikan nafas ibu waktu melahirkan. Mungkin baru mereka yang bisa melakukan untuk anaknya. Sebenarnya ini pun harus kita lakukan untuk orang lain. Ya. Orang beriman itu dia rela mati demi menyelamatkan kehidupan orang lain. Yang ini sudah dicontohkan oleh para sahabat. Ya, ini sudah dicontohkan oleh para sahabat. Yang barangkali bagi kita itu baru bisa dikerjakan oleh seorang ibu untuk anaknya. Ya. Tapi tidak sedikit anak yang durhaka kepada ibunya. Bahkan ada anak yang menjarain ibunya. Ada anak yang menjarain ibunya soal warisan. Astagfirullahaladzim. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Baqarah, ya. Sibghatallah. Ya, Al-Baqarah 138, sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Ya, sibghah Allah. Celupan Allah. Orang beriman itu kalau sudah tercelup oleh celupan Allah, ya, apapun yang dia lakukan untuk keridhaan Allah, termasuk dia rela mati untuk keselamatan orang beriman. Orang sudah tercelup dengan celupan Allah, namanya sibghah. Ya. Sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Di dalam Itsar tadi mengutamakan orang dalam urusan dunia, ya, saya ulangi itsar. Di dalam itsar dan cinta pada kebaikan, seorang muslim menempuh jalannya orang-orang saleh dan orang-orang yang beruntung dalam hidupnya, yakni para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dengan sikap itsar itu, dengan sikap mendahulukan orang lain itu dan mencintai kebaikan pada orang lain itu, mereka dipuji oleh Allah dan pasti masuk surga. Ini disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 9. Saya ulangi. Untuk kita barangkali baru bisa dilakukan oleh seorang siapa tadi? Ibu untuk anaknya. Sesungguhnya itu sudah dilakukan oleh para sahabat. Bukan kepada keluarganya, tapi kepada sahabat yang lain. Mereka rela lapar asal orang lain kenyang. Bahkan mereka rela mati asal sahabatnya hidup. Ini itsar yang telah dicontohkan oleh para sahabat, yang dengannya mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai pada akhirnya mereka dijamin surga oleh Allah Jalla wa Ala.
Ini dijelaskan dalam Quran Al-Hasyr ayat 9. Sebelum ayat ini berbicara tentang hijrah. Walladzina lilladzina tabawwa'ud dara wal imana yuhibbunahum man hajara ilaihim. Datang orang-orang Mekah, terusir dari Mekah, hijrah ke Madinah. Enggak bawa apa-apa, terusir. Kata orang Mekah Quraisy, boleh kalian keluar dari Mekah, tapi kan kalian kaya di Mekah, enggak boleh kekayaan kalian dibawa ke Madinah, ditinggal. Dan mereka mau demi kepatuhan mereka kepada Allah dan Rasulnya peristiwa hijrah. Bagaimana tidak menderita para sahabat, Pak? Hidup di Mekah, kota kelahiran mereka yang mereka cintai, tiba-tiba mereka harus berangkat ke Madinah. Mereka berangkat bukan karena penakut, bukan. Semata-mata karena menjalankan perintah Allah. Tapi ada resiko yang mereka ambil. Keluarga ditinggal, berpisah dengan keluarga, dan harta ditinggal. Berangkat ke Madinah, enggak bawa apa-apa. Pertunjukan iman yang luar biasa dari orang Ansar, orang Madinah. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Datang orang Mekah, tidak bawa apa-apa. Kata orang Madinah, nih saya punya rumah, silahkan kalian tempati. Subhanallah. Ya, saya punya uang, berapa yang kalian butuhkan? Dikasih. Dikasih istri. Rasul sallallahu alaihi wasallam datang bersama Abu Bakar, rebutan orang-orang Ansar, berharap agar Rasul tinggal di rumah mereka. Rebutan. Ya. Ketika Nabi datang pagi hari, ya, orang-orang, ya Rasul, engkau tinggal di rumahku. Nabi belum punya rumah, Pak. Baru datang di Madinah. Ya Rasul, engkau tinggal di rumahku. Kata sahabat yang lain, jangan ya Rasul, rumahku saja. Semua mereka rebutan. Tapi ada satu orang yang cerdas. Cerdas dia. Dia tidak ngomong, engkau tinggal di rumahku. Apa yang dia lakukan? Dia ambil pakaian Nabi, dia bawa ke rumahnya. Subhanallah. Ini orang pinter. Ya, enggak banyak ngomong, langsung ambil tindakan. Yang lain ngomong, ya Rasul, di rumahku ya. Di rumahku, jangan di rumahku. Tiba-tiba ada Abu Sufyan. Ya. Dia ambil pakaian Nabi bersama pakaian Abu Bakar, dia bawa. Ya. Udah diam semua. Nabi gak enak. Udah diambil pakaiannya. Ya. Akhirnya Nabi tinggal di rumahnya. Sebelum Nabi akhirnya punya rumah. Subhanallah. Makanya jangan banyak ngomong. Langsung tindakan. Ini belum dikerjakan, tapi beritanya udah kemana-mana. Akhirnya nggak terjadi, malu. Ya, orang beriman itu tidak baik banyak ngomong. Ya, itu orang Madinah. Saya punya kuda. Ya, saya punya ini. Silahkan ambil. Diambil. Beda dengan Abdurrahman bin Auf. Ya, dia tidak ambil apa-apa. Yang dia tanya apa? Pasar. Di mana pusat perekonomian? Subhanallah. Memang jiwa bisnis. Ya. Itulah orang Madinah. Makanya mereka disebut Ansor. Ansor artinya orang yang menolong. Sahabat dari Mekah disebut Muhajirin, orang yang hijrah. Ya. Mereka dipuji oleh Allah. Ayat ini khusus untuk orang Ansor. Ya. Mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita pada ayat 10-nya, apa tugas kita?
Walladzina ja'u min ba'dihim, ayat ke-10-nya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Itu tugas kita. Doakan mereka. Doakan Ansar, doakan Muhajirin. Jangan menghina mereka seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Semua enggak benar. Yang benar cuma Ali. Ya. Itu dihina para sahabat. Sungguh mereka telah kafir. Orang-orang Syiah yang menghina sahabat, sungguh mereka telah keluar dari agama Allah. Ya. Tidak boleh kita menghina para sahabat, apapun permasalahan mereka. Ya. Tugas kita mendoakan mereka. Ya. Makanya baca hadis radhiyallahu anhum. Ya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kita doakan orang-orang yang telah mendahului kita dalam keimanan, Ansar dan Muhajirin. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Jangan ada ghil terhadap mereka. Jangan ada kebencian terhadap mereka. Dan terhadap orang-orang beriman. Jangan ada kebencian. Orang beriman itu tidak boleh saling membenci. Ya. Karena orang beriman harus cinta mencintai. Sebagaimana Muhajirin dan Ansar dipersatukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dengan kita. Doakan mereka. Bangun persaudaraan sesama kalian orang beriman. Kalau kau merasa dirimu beriman, jangan benci membenci. Ya, hilangkan segala penyakit hati terhadap orang beriman. Ya, cabut ghil. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Mengaku diri beriman tapi musuh ada. Orang beriman enggak punya musuh, Pak. Sesama mukmin enggak ada. Ya. Boleh orang beriman bermasalah, tapi jangan lebih 3 hari 3 malam. Kalau lebih 3 hari 3 malam, siapa yang lebih dulu menyapa, dia orang terbaik. Itu orang beriman. Ya. Ini berbulan-bulan tidak bertegur sapa. Astagfirullah. Bahkan ada tidak bertegur sapa dengan orang tua. Ya. Tidak bertegur sapa dengan orang tua. Kalau dengan suami istri nggak ada kayaknya. Ya. 7 hari udah lain kepala itu, Pak. 7 hari nggak tegur sapa, udah lain. Ya. Subhanallah. Orang beriman itu. Al-Hasyr ayat 10 ya. Setelah digambarkan tentang orang Muhajirin, Ansar, mereka disambut dengan cinta yang luar biasa, isar yang luar biasa, maka Allah bimbing kita. Yang datang sudah mereka. Jangan pernah membenci mereka. Doakan mereka. Dan sesama kita tidak boleh bermusuhan. Ya. Subhanallah. Karena kita harus cinta mencintai. Dahulukan orang. Utamakan orang. Kalau sudah bermusuhan, ya, gak masuk surga, Pak. La yadkhulul jannata qati'ur rahimi, kata Nabi. Tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan. Tidak masuk surga. Ya. 3 tahun nggak tegur sapa. Kenapa? Terlalu sakit hati saya. Ya. Sebelum dia minta maaf, saya nggak bakal maafin dia. Ya. Itu bukan sifat orang beriman. Ya. Subhanallah. Cabut ya penyakit hati. Bangun nuansa surga dalam diri kita. Nuansa surga itu apa sih? Ya, wa naza'na ma fi sudurihim min
Ghillin, itu nuansa surga. Allah katakan Quran, ya. Wa naza'na, pada surah Al-Hijr ayat 47, ya. Al-Hijr ayat 47. Allah katakan, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami cabut, kata Allah Subhanahu wa taala, kami cabut dari hati mereka ghil, segala bentuk penyakit hati. Sebelum orang masuk surga, dicabut dulu segala bentuk penyakit hati dalam dirinya. Apa tujuannya? Surga itu tempat kebahagiaan. Dan di antara bentuk kebahagiaan surga, bahagia bersama. Ya, bahagia bersama. Ala sururin mutaqabilin. Coba Al-Hijr ayat 47. Indah sekali. Jadi sebelum orang masuk surga, Pak, apa yang Allah lakukan kepada mereka? Dicabut segala bentuk penyakit hati. Apa tujuannya? Tujuannya agar mereka bisa bahagia bersama di surga. Coba kalau nggak dicabut penyakit hati, masih bawa benci, sama-sama beli surga. Itu dulu jahat sama saya di dunia dia. Ya, saya nggak mau makan kalau ada dia. Akhirnya nggak dimakan itu nikmat surga. Ya, nggak dimakan. Kalau makan bersama Pak ya, ada curiga kepada teman, ada penyakit hati ke teman, akhirnya apakah? Dia perbanyak tuh makan, dia percepat. Ya, kenapa? Kalau saya nggak cepat, kedahuluan dia nih. Ya, benar itu Pak. Kita ini anak pondok biasa makan satu nampan berlima. Ya, biasa. Santri biasa. Ya, itu kalau ada penyakit hati, ya, oh cepet. Ya, kalau nggak cepet nanti saya nggak kebagian saya nih. Oh, ya. Tapi kalau sudah sehati, ya biasa saja. Dan itu keberkahannya di situ. Surga itu begitu Pak. Surga itu adalah bahagia bersama. Makanya caranya dicabut segala bentuk penyakit hati. Sebelum masuk surga dicabut segala bentuk penyakit hati. Ya. Nah, kita berteman kalau punya penyakit hati nggak enak, nggak nikmat. Ya. Nggak enak. Hidup ini kalau punya penyakit hati nggak enak. Ya. Benci ke orang, marah ke orang. Bagaimana kita bisa mendahulukan orang lain? Sementara kita masih memendam penyakit hati. Subhanallah, perhatikan. Al-Hasyr ayat 10. Al-Hijr ayat berapa tadi? Ya, ayat 47. Akhirnya para sahabat itu, mereka dipuji oleh Allah. Dijamin surga oleh Allah. Karena apa? Hilang penyakit hati dalam diri mereka. Dengan itu mereka bisa mendahulukan orang lain. Ya, ramah mereka, luar biasa cintanya kepada yang lain. Sesungguhnya akhlak mulia seorang muslim dan sifat-sifat yang terpuji bersumber dari hikmah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan terilhami oleh limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa para sahabat bisa seperti itu? Karena mereka mencontoh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tentu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada contoh. Ada pembimbing di tengah mereka. Ya. Ini kadang-kadang tidak. Gurunya ngajar sesuatu, suruh ini, suruh itu. Santri dituntut, jamaah dituntut, tapi dia sendiri tidak mengerjakannya. Ya, berbeda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai kalian mencintai orang lain sebagaimana mencintai diri sendiri. Ya. Kalau kau senang, bahagia, mestinya juga engkau senang ketika saudaramu bahagia. Kalau kau makan dengan yang kau sehat, makanya engkau akan senang kalau saudaramu makan. Ya. Kenyang, walaupun jangan sering kenyang. Di antara sifat orang beriman itu, Pak, tidak setiap hari kenyang. Itu sifat orang beriman. Jangan kenyang setiap hari. Ini Rasul. Rasul itu, Pak, ya ini Rasul. Beda sama kita. Dalam 3 hari beliau tidak pernah kenyang berturut-turut 3 hari. Itu Nabi, Pak. Sehari kenyang, sehari lapar. Ya, itu Rasul. Ya. Sebagian orang 7 hari, 8 hari kenyang dia. Ya. Beda sama Nabi. Nabi berapa tadi? Dalam 3 hari beliau tidak pernah kenyang 3 hari berturut-turut. Sehari kenyang, sehari lapar. Kalau makan 3 kali, 3 kalinya itu tidak pernah kenyang berturut-turut. Saya ingin katakan, tidak apa-apa kita kenyang. Ya. Selama juga kita memperhatikan orang lain. Jangan sampai kita hidup tenang, makan sampai kenyang, ada tetangga kanan kiri kita susah hidupnya, kelaparan. Ya. Makanya beri makan kepada orang miskin, ya. Membiayai anak-anak yatim, ini luar biasa pahalanya. Ya. Coba kalau kita perhatikan surah Ad-Duha, ya, surah Ad-Duha. Gimana Rasulullah itu? Wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilam fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Itu Nabi, Pak. Ya. Saya dapati engkau dalam keadaan lapar. Sekarang engkau bisa kenyang. Engkau bisa makan, wahai Muhammad. Apa artinya? Tidak pantas. Yang tadinya hidup sederhana, kemudian akan sombong. Ya. Dulu kau yatim, sekarang santuni anak yatim. Ya. Ini cara menumbuhkan cinta kepada orang lain. Cara menumbuhkan bagaimana kita senang berbuat baik kepada orang lain. Sampai kepada ihsan. Ya. Apalagi yang dasarnya kita bukan siapa-siapa, Pak, ya. Dasarnya kita orang miskin, kemudian Allah anugerahi kita nikmat. Itu biasanya lebih peka kepada orang lain. Ya. Itu biasanya lebih senang nolong orang lain. Tadinya dari keluarga miskin, kemudian berangkat ke Jakarta, merantau ke Jakarta, diberikan nikmat oleh Allah, udah punya rumah, sudah punya ini. Itu biasanya lebih peka, lebih perhatian. Kenapa? Dia pernah merasakan hal yang sama. Itu juga Nabi. Ya, dulu kamu yatim, wahai Muhammad. Kami dapati engkau dalam keadaan yatim. Ya. Makanya beliau sangat mencintai anak yatim. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Terhadap orang-orang yang suka meminta-minta, jangan kecewakan. Ya. Subhanallah. Minta untuk makan. Jangan kecewakan. Bantu mereka. Ya. Kalaulah kau tidak bisa membantu, jangan sakiti perasaannya. Ya. Beri dengan kebaikan, tolak juga dengan kebaikan. Ini cara menumbuhkan kecintaan. Karena kamu dulu seperti itu. Kamu dulu yatim. Ya. Muhammad. Waktu orang-orang Taif datang mencari anak, itu enggak ada yang mau ngambil Nabi kita, Pak. Enggak ada yang mau ngambil Nabi kita. Waktu masih kecil.
Jadi ibu-ibu datang dari kota Taif mencari anak untuk disusui. Ya, anak-anak bayi, anak-anak kecil. Mereka pulang senang karena menyusui dapat upah, dapat bayaran. Itu enggak ada yang mau ngambil Nabi kita masih kecil, enggak ada. Anak yatim. Kalau saya ambil, apa yang dipakai bayar? Enggak ada, bapak enggak ada. Ya. Itu kisah Halimah Sa'diyah. Dulu kamu yatim wahai Muhammad. Sekarang kau pedulilah sama anak yatim. Makanya Nabi sangat mencintai anak yatim. Ya. Dulu kita ini miskin. Kita orang-orang kampung. Saya datang dari pulau yang jauh, bapak datang dari mana-mana. Ya. Allah kasih kita rumah, Allah kasih kita pekerjaan, pedulilah sama orang. Ya. Peduli sama orang. Biasanya sekali lagi orang yang senang bantu orang lain itu karena dia tadinya berlatar belakang orang miskin. Ya. Tapi kalau dia sejak kecil sudah kaya, walaupun tidak semua, banyak juga orang kaya senang bantu banyak. Tapi biasanya, ya, ini surah Ad-Duha pelajarannya. Rasul katakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu di nafsi. Engkau tidak sempurna keimananmu kepada Allah sampai engkau mencintai orang lain seperti mencintai dirimu. Biasanya orang yang peduli kepada saudara, kepada orang lain, ya, itu orang yang pernah merasakan pahitnya hidup, pernah merasakan susahnya hidup. Ya, saya punya kenalan teman, ya, punya teman rumahnya belum pernah ketemu, tapi luar biasa baiknya, ya. Bapaknya pekerjaannya, ya, punya saudara 8, anaknya 8, secara akal nggak bisa ngidupin anak 8 dengan pekerjaan, ya tidak usah saya sebut, ya. Akhirnya anak laki-lakinya ada yang, ya, ngojek, macam-macam, ya. Nah, saudara-saudaranya sepakat untuk mengkuliahkan 1 dari 8 itu, dikuliahin, ya, dikuliahin 1 orang, ya, dan biayanya mereka patungan. Kuliah selesai, kerja di 1 instansi, keluar punya usaha sendiri. Akhirnya apa? Semua saudaranya diumrohin, suami istri. Ya. Semua saudaranya diumrohin. Termasuk yang diumrohin pengajar pondok kami. Diumrohin 2 orang. Ya. Kemarin baru pulang umroh. Saya bawa kakaknya diumrohin bersama istrinya dan pengajar pondok kita diumrohin. Udah 2 orang. Ya. Rumah kebakaran dibangun. Ya. Banyak orang dibantu. Karena dia berlatar belakang dari keluarga miskin kemudian jadi, ya, orang kaya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Biasanya memang seperti itu. Ya. Makanya kalau kita mau sombong, ingatlah diri kita, ini siapa sih diri kita? Kalau kita mau ngomongnya kasar kepada orang, ini kita siapa sih? Ya. Kita ini siapa? Walaupun ada juga istilahnya orang kaya baru, orang baru kaya. Tadinya miskin tiba-tiba naik dikit, itu, ya, disapu orang juga nggak mau. Apalagi mau nyapa orang, ada juga kaget. Ya, kaget. Baru kaya, udah lain juga cara jalannya. Ya. Ngelihat jamnya lain. Jamnya mahal. Biasa nggak pakai jam, tiba-tiba pakai jam mahal. Cara turun dari mobil lain tuh. Nggak turun dari mobil kalau nggak dibunyiin dulu klaksonnya. Ya, ya, biar orang lihat. Ya biasa orang baru, ya. Tadinya miskin, ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, berpijak pada ayat dan hadis tersebut di atas surah Al-Hasyr, hadis yang barusan kita baca.
perasaan seorang muslim semakin bertambah kuat dalam mencintai kebaikan dan ingin mengutamakan orang lain daripada diri sendiri, keluarganya, serta anak-anaknya. Ya, itulah orang beriman. Pada ayat Al-Hasyr ayat 9, kemudian hadis Nabi menguatkan kepada kita bahwa memang orang beriman itu harus mencintai orang lain. Orang muslim akan senantiasa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisannya akan selalu basah dengan berzikir. Ya. Kita harus berhubungan baik dengan Allah dengan banyak berzikir. Basahkan lisan kita dengan menyebut nama Allah sebanyak mungkin. Apalagi kita meninggal, usahakan dalam keadaan berzikir. Nabi ditanya, apa perkara yang paling bagus wahai Muhammad? Antamuta wa lisanuka ratbun min dzikrillah. Perkara yang paling baik ketika engkau meninggal dunia, lisanmu basah dalam keadaan berzikir kepada Allah. Itulah perkara yang paling baik. Cara berhubungan terbaik dengan Allah, banyak berzikir. Ya, dalam keadaan sendiri terutama ya. Diri tangan qomat langit ya. Nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan hatinya akan selalu sibuk. Ya, saya ulangi, seorang muslim harus senantiasa berhubungan baik kepada Allah dengan membasahi lisan berzikir, hati sibuk untuk mencintai Allah, ya, segala sesuatu karena Allah, ya, hati jangan kosong dari Allah, dan itulah puncak zikir. Kita tidak pernah merasa kosong mengingat Allah. Jangan sampai kita zikir tapi hatinya kemana-mana. Ya. Jika ia merenungi dalam alam sekelilingnya, jika kita merenungi sekeliling kita, maka kita akan mendapat banyak pelajaran. Dan jika kita menghadirkan hati pada ayat-ayat semisal, ya, maka kita akan menganggap rendah dunia dan lebih memilih akhirat. Ya. Jadi apa maknanya? Kita tidak akan pernah sombong kepada orang lain. Kita tidak akan pernah cuek pada orang lain. Kita tidak akan pernah melupakan orang lain. Ya. Kita berhubungan baik kepada Allah, tetapi kita juga harus berhubungan baik kepada manusia. Ya. Allah katakan pada surah Al-Muzammil ayat 20, وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ وَخَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu akan memperoleh balasannya yang paling baik dan paling besar pahalanya. Semakin banyak kita menebar kebaikan kepada orang lain, maka semakin banyak pula Allah akan memberikan balasannya kepada kita. Ya. Kalau kita berpikir sempit, ya, akhirnya rezeki kita juga disempitin sama Allah. Tapi kalau kita berpikir, ya Allah, berikan saya rezeki, saya ingin bantu banyak orang, ya Allah. Ya. Saya ingin bantu tetangga saya, ya Allah, saya ingin. Akhirnya Allah pun akan banyak memberikan limpahan rezeki. Karena banyak orang yang kita bantu. Kalau kita malas bantu orang lain, tidak peduli pada orang lain, ya rezeki kita, untuk keluarga kita saja. Ya, makanya berpikirlah besar, berpikir banyak, membantu orang. Ya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya kira cukup kajian kita pada hari ini. Ya, saya sekedar ingin cerita saja, mudah-mudahan tidak sombong. Ya, kami punya santri 90 Pak, santri 90, semuanya nggak ada yang bayar, semuanya gratis. Ya. Saya ingin cerita kebesaran Allah. Ya. Setiap santri yang daftar Pak, dikasih seragam 2 setel, dikasih lemari baju. Kurang lebih santri masuk itu biayanya ya 1 juta. 1 juta. Tidak ada bayaran, semua dari kita, dari yayasan. Ya. Santri kita sudah 90. Gak ada yang bayar. Itu kebesaran Allah.
Ya. Kalau saya berpikir sekedar memberi makan kepada anak saya, kepada istri saya, mungkin hanya itu yang Allah kasih. Ya. Tapi saya ya berpikir bagaimana santri bisa makan, bagaimana pendidikan mereka. Ya, banyak yang peduli. Ya, yang peduli. Makanya Bapak Ibu kalau ada punya ya ada anak-anak tetangga yatim dan sebagainya, silahkan daftarkan ke kami. Tidak dipungut biaya. Ya, dikasih seragam 2 setel, dikasih lemari baju, dikasih uang jajan, ya dikasih uang sabun setiap bulan. Ya, silahkan mondok. Cuma nyebrang laut 18 jam. Sini ke Banyuwangi bis 16 jam, dari Banyuwangi nyebrang laut 16 sampai 18 jam. Kalau ada yang mau mondokkan anaknya, silahkan. Tidak berbayar, gratis semua. Ya, kalau dia yatim, makannya kita tanggung. Ya, demikian kajian kita, tidak usah ada tanya jawab karena saya ada keperluan lagi ngurus anak antar ya latihan, dan jam 9 saya ada kajian lagi. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.